Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas dengan izinnya hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu juga, yang pada akhirnya kita masih bisa berjumpa dalam kondisi jarak jauh seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi lanjutan di semester 2 ini, yakni mengenai penelitian dan penulisan sejarah. Nah, bagi kalian yang pada akhirnya ingin lebih mantap lagi terhadap pembelajaran ini, ya, dan ingin supaya channel ini lebih maju ke depannya, silahkan like, komen, dan subscribe. Nah, oke. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga itu menjadi catatan amal kalian dan menjadi salah satu saksi ketika kelak channel ini bisa untuk mengedukasi bagi siapapun itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut kepada bahasan utama yang akan Ibu jelaskan sekarang, yakni mengenai penelitian dan penulisan sejarah. Nah, sebelum kita ke tahapan-tahapan penelitian sejarah, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kalian paham mengenai arti dari metode penelitian sejarah. Yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian sejarah. Di sini kalian bisa menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan pada saat akan melakukan suatu proses penelitian sejarah. Oke, mudah-mudahan kalian bisa di sana menangkap garis bawahnya ya. Nah, oke, kita lanjut kepada slide selanjutnya, yakni mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah itu seperti apa. Menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya, ada 5 tahapan dalam proses penelitian sejarah. Apa saja, Bu? Yang pertama, adanya pemilihan topik, di mana sebelum kalian menginjak kepada proses yang lebih serius, pada saat proses penelitian, kalian harus melakukan pemilihan topik terlebih dahulu. Kalian harus memilih dan memilah topik mana yang akan kalian ambil yang akan jadikan sebagai penelitian sejarah. Yang kedua, langkah penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo tersebut adalah heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, di mana seorang peneliti harus mengumpulkan sumber-sumber sejarah sebelum melakukan proses kepada tahapan penulisan sejarah. Sumber-sumber itu harus jelas, yang dimana sumber-sumber itu akan digunakan pada saat nanti proses penulisan sejarah. Yang ketiga, langkah penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo adalah verifikasi, yang dimana ketika sumber sejarah itu sudah didapatkan, seorang peneliti harus menguji terlebih dahulu apakah sumbernya itu benar-benar valid, apakah sumbernya itu benar-benar sah, sehingga pada akhirnya seorang peneliti layak untuk pada akhirnya menuliskan sumber itu menjadi suatu tulisan sejarah. Apabila sumber itu tidak layak, maka ya jangan sampai pada akhirnya melakukan suatu proses penulisan. Jadi berhenti di sana. Jadi diuji terlebih dahulu apakah sumbernya itu layak ataukah tidak. Yang keempat, adanya proses interpretasi. Proses interpretasi adalah proses yang dimana ketika sudah diuji itu adalah sah atau tidak, seorang peneliti pada akhirnya melakukan proses menganalisis atau melakukan suatu analisa terhadap sumber-sumber sejarah yang sudah didapatkan, yang sudah diuji keabsahannya seperti apa, hingga dianalisis lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah melakukan proses terakhir adalah yang kelima, yaitu historiografi. Nah, 5 ketahapan itu tahapan-tahapan penelitian sejarah menurut versi Kunto Wijoyo. Namun, itu semua yang sering dilakukan seorang peneliti pada saat proses penelitian sejarah. Jadi tidak semena-mena gitu, tidak benar-benar semena-mena, tidak benar-benar semata-mata kalian melakukan suatu penelitian itu tidak ada aturan, tidak bisa begitu. Ada suatu aturan ketika kalian akan melakukan suatu proses penelitian sejarah. Nah, misalkan di sini Ibu mengambil salah satu contoh gambar yang Ibu tampilkan, yakni mengenai terowongan Lampegan 1879 sampai 1882. Itu adalah pemilihan topiknya, misalkan ya, hingga akhirnya Ibu maju kepada tahapan selanjutnya, yaitu heuristik. Itu apa? Pengumpulan sumber yang Ibu lakukan yaitu mengenai
Ibu mengumpulkan sumber-sumber apa saja yang bisa untuk menunjang dalam proses penulisan sejarah ibu ketika ibu akan meneliti tentang Terowongan Lampegan. Misalkan, ibu menemukan fakta bahwa Terowongan Lampegan itu berada di Kecamatan Campaka. Terus kemudian ibu tahu lagi bahwa itu didirikannya 1879 sampai 1882. Terus yang ketiga, pada akhirnya ada salah satu fakta lagi bahwa terowongan ini memiliki sepanjang 686 meter ketika pertama kali dibangun. Sehingga ada lagi fakta lagi bahwa pada awal 2000 atau tahun 2000 terowongan ini mengalami tahap renovasi hingga akhirnya pada awal 2001 kemudian terowongan ini kembali disahkan dan kembali diresmikan kembali dengan jalur yang dipersingkat yakni sekitar 415 meter. Itu sumber-sumber sejarah yang tidak bisa untuk pada akhirnya diganggu gugat, yang tidak bisa untuk pada akhirnya ditambah atau dikurangin. Nah, setelah itu pasti akan diverifikasi, uji dulu itu kayak gimana, seperti apa sumber-sumbernya, bagaimana ya yang Terowongan Lampegan itu. Baru setelah itu ibu bisa menginterpretasi dan kemudian nanti terakhirnya adalah historiografi. Ya, terus setelah kalian tahu, oh bu ternyata tahapan-tahapan penelitian sejarah itu seperti itu ya, ternyata ada 5 ya. Meskipun kita akan mengambil apa, kita harus tahu dulu tentang pemilihan topiknya itu seperti apa. Nah, baru setelah kita mengambil langkah-langkah penelitian sejarah itu, kalian harus tahu ada bentuk-bentuk penelitian sejarah. Jadi ketika kalian melakukan langkah penelitian sejarah, kalian bisa untuk menentukan bentuk penelitian sejarah apa yang akan kalian lakukan. Jadi ada 2 bentuk penelitian sejarah yang bisa untuk kalian lakukan. Yang pertama, ada bentuk penelitian sejarah secara kepustakaan. Maksudnya itu apa? Bentuk penelitian sejarah secara kepustakaan adalah bentuk penelitian sejarah yang mengandalkan referensi-referensi utama dari buku-buku yang berkaitan tentang sejarah tentunya. Bukan buku-buku yang berkaitan tentang kartun, tentang komik, bukan. Tapi buku-buku yang berkaitan tentang sejarah dan penunjang tentang penelitian kalian. Jadi ketika kalian itu ada buku-buku yang menunjang tentang proses penelitian kalian, yaitu bisa untuk kalian dijadikan sebagai bentuk referensi gitu. Terus hingga akhirnya ada lagi yang kedua, itu bukan bentuk kepustakaan. Bagi orang-orang yang merasa tertantang dan tidak mau untuk mengandalkan referensi dari buku saja, kalian bisa untuk melakukan bentuk lapangan. Bentuk penelitian itu secara lapangan, yaitu apa itu? Terjun ke lapangan. Kalian langsung terjun ke lapangan, kalian tahu apa itu, seperti apa penelitian di lapangan. Kalian tahu bagaimana pada akhirnya melakukan proses penelitian, bagaimana kalian memilih topik, bagaimana melakukan pengumpulan sumber. Kalian pada akhirnya langsung ke sana. Misalkan di sini di foto ini ibu tampilkan yakni mengenai Gunung Padang, yang dimana ketika kalian ke lapangan itu bukan hanya semata-mata kalian melihat bangunannya, tapi kalian langsung berpikir, ini kenapa ya sampai seperti ini bangunannya? Ini dibangun tahun berapa ya? Pertanyaan-pertanyaan itu harus muncul. Terus ini batunya ini di bawahnya pakai apa? Kenapa batu sebesar ini bisa ada di atas? Kenapa bentuknya bisa punden berundak? Betul atau tidak punden berundak itu benar-benar ada di Gunung Padang bentuknya? Terus betul tidak Gunung Padang itu merupakan situs megalitik terbesar se-Asia Tenggara? Itu menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang berupaya untuk kalian pecahkan ketika kalian terjun ke lapangan. Jadi bentuk penelitian lapangan adalah tidak hanya kalian mengandalkan referensi dari buku, jadi kalian langsung terjun ke lapangan, kalian langsung terjun ke lokasinya. Meskipun jaraknya jauh, ya kalian akan berupaya untuk menempuh itu semua demi memperoleh hasil penelitian sejarah yang sesuai dengan apa yang kalian impikan. Nah, kita di sini dulu materinya gitu tentang proses penelitian dan penulisan sejarah, yang dimana inti dari materi ini adalah ketika kalian nanti akan melakukan suatu proses penelitian dan penulisan sejarah, kalian harus mematangkan dulu semuanya. Dari yang mulai mental kalian harus tahu dulu tentang sejarah, dan kalian juga harus tahu tempat apa yang akan kalian teliti, dan apakah kalian siap atau tidak untuk melakukan suatu tulisan tersebut. Hingga akhirnya ketika kalian nanti akan diminta untuk melakukan historiografi atau penulisan sejarah, kalian akan menuliskan dengan benar-benar
yakin dan bagus gitu. Karena kenapa? Kalian sudah melewati tahapan-tahapan tersebut, memilih topik yang sesuai, dan kalian sudah mengumpulkan sumber-sumber yang valid. Kalian juga sudah memverifikasi sumber-sumber itu yang benar-benar di sana sah, valid. Dan kalian juga sudah bisa menginterpretasi, menganalisis itu semua. Dan akhirnya endingnya itu kalian bisa untuk menulis sebagai tulisan sejarah atau penelitian sejarah yang bisa dijadikan sebagai referensi selanjutnya. Ya, terima kasih bagi yang masih menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bagi kalian yang akan melakukan penelitian atau proses penulisan sejarah bisa melakukan semuanya dengan baik dan bisa mendapatkan materi dari video ini. Terima kasih. Silahkan bagi yang mau melakukan komentar, silahkan komentar di bawah, dan silahkan pada akhirnya ditarik kesimpulannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.